Di kaki Gunung Penanggungan, tepatnya di Desa Penanggungan, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tumbuh sebuah harapan baru bagi pertanian berkelanjutan. Nah, benar, namanya Brenjong. Bukan sekedar kelompok tani biasa, Brenjong hadir sebagai pelopor gerakan pertanian organik yang peduli lingkungan, memberdayakan masyarakat, dan menghidupkan kembali semangat bertani tanpa merusak alam. Di lahan yang dulu kurang produktif, kini tumbuh berbagai sayuran sehat, rempah, dan tanaman hortikultura yang bebas pestisida kimia. Semuanya dikelola dengan prinsip ramah lingkungan, mulai dari pemberian pupuk kompos, pengendalian hayati, hingga daur ulang limbah organik. Nah, mari kita telusuri lebih dalam jejak langkah Brenjong. Bagaimana komunitas ini tumbuh menginspirasi dan terus bertahan sebagai bukti bahwa pertanian organik bukan sekedar tren, melainkan jalan hidup menuju bumi yang lebih lestari. Inilah kisah tentang alam, manusia, dan harapan yang tumbuh bersama. Halo guys, kenalin aku Wanda Mudalifa. Jadi aku lagi di pertanian organik Brenjong yang ada di Terawas, Mojokerto, Jawa Timur. Dan ini pemandangannya, bagus kan? Noh, gimana pemandangannya, bagus kan? Jadi ikutin terus keseruan aku hari ini. Bye. Sebelum itu, yuk kita simak sejarah pertanian organik Brenjong terlebih dahulu. Inisiatornya sebenarnya Pak Slamet ya, ketua. Itu ngajak beberapa teman, ada 3, ada sekretarisnya juga, itu kakak saya sebenarnya. Ada bendara nanti. Dari situ kita memulai organik dari keluarga dulu. Saya akhirnya diajak sama kakak untuk berorganik. Dulu sebelum ada greenhouse gitu pakai polybag, pakai kerat buah itu. Saya menggunakan apa kalau istilahnya sebelum saya kenal organik yaitu pertanian ramah lingkungan tahun 2019. Dari sana saya melakukan jual beli sama Pak Salam, kita punya kafe di depan sana. Jualan kayak di polybag, di kerat-kerat itu berupa sayuran yang siap bisa dibawa pulang ke Surabaya. Di sana ada beberapa konsumen Surabaya itu tanya, ini sudah organik atau belum? Ya sudah, ini kan biasanya organik. Kalau ada biasanya kan ada sertifikatnya, kita kan nggak tahu sertifikat apa itu. Akhirnya kita kan ya, nyari informasi lah gitu. Dari sana kebetulan ada teman-teman penggiat lingkungan yang lainnya, terus dari kalangan kampus dan Brawijaya juga mengenalkan dulu, oh organik itu punya standar. Kita akhirnya mengadakan workshop di Malang, ada pamor dulu, punya itu partisipatif Jawa Timur. Dari sana pelatihan di sana mengenai standar, terus bagaimana inspeksi ke lahan. Akhirnya tahun 2020 kita juga resmi daftar di pamor. Biar kita dianggap apa istilahnya kalau pengakuan organik biar legal gitu, bukan ilegal gitu. Akhirnya kita punya alhamdulillah, tapi kebijakan dari negara ya Indonesia itu dianggap ilegal, masih pamor itu. Akhirnya produk kita itu kan sudah mulai ada kan banyak dan masuk supermarket. Awalnya masuk di Transmarket Surabaya. Karena nggak ada sertifikat organiknya, ditaruh di rak yang nggak organik. Waduh, jahat dari nama. Akhirnya mau nggak mau kita cari informasi yang baik. Karena kita anggota Aliansi Organik Desa, kita disarankan ke PT Pamor. PT Bioset Bogor itu tahun 2011 kita coba gali standar-standarnya. Kita juga audit internal anggota kita itu sampai 150-an anggota kita. Jadi kita ajukan dan tahun 2012 kita sudah punya sertifikat organik dari Bioset, jadi ada logo Indonesianya itu. Luas lahan itu sekitar 16 hektar, semuanya termasuk padi dan sayur. Kalau total itu lebih dari 40 sampai ratusan kayaknya ada. Mulai jahe ya, durian dan sebagainya, atau sayur-sayuran macam-macam. Sayuran kayak dari terong.
terong, sawi, arugula, kailan, kangkung, tomat cherry. Tomat kan banyak, Iya. itu semuanya tersebut. Terus pisang macam-macam juga. Padi juga sama, ada padi hitam, merah, coklat, terus pandan wangi dan sebagainya. Halo guys, jadi aku lagi perjalanan menuju lahan terong. Stay tune. Budidaya terong secara organik di Brenjong menjadi salah satu contoh konkret penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Dalam proses budidayanya, petani mengandalkan pupuk kompos, pupuk kandang fermentasi, dan pestisida nabati sebagai alternatif input pertanian. Selain itu, pengelolaan tanah, rotasi tanaman, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dari sistem produksi di sana. Budidaya terong secara organik sangat penting dilakukan, terutama dalam konteks lokal seperti di pertanian Brenjong, untuk membuktikan efektivitas penggunaan input organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong pertanian berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Setelah ini akan aku jelasin bagaimana cara budidaya tanaman terong. Simak baik-baik ya teman-teman. Budidaya terong diawali dengan persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma dan sisa tanaman sebelumnya. Kemudian dilakukan pengolahan tanah melalui pembajakan atau pencangkulan. Ada ya, mungkin separuh-separuh 50-50 ya. Ada yang pakai sapi. Kalau sebelumnya memang sapi murni. Sejak ada PMK kan, tapi kasihan kan kalau diajak untuk bekerja, akhirnya ya tetap ada yang punya sapi ya tetap pakai sapi. Kalau ada yang agak luas misalnya ya pakai traktor yang mini itu yang kecil, nggak mungkin yang besar karena terasering itu. Langkah selanjutnya yakni penyemaian benih. Sebelum melakukan penyemaian benih, alangkah baiknya dilakukan pemilihan benih terong varietas Antaboga F1 yang bernas, tidak cacat, dan tidak terinfeksi penyakit. Benih disemaikan pada media campuran tanah, kompos, dan arang sekam. Penyemaian dilakukan pada tempat teduh dan bibit dirawat hingga umur 25-30 hari atau kisaran memiliki 4-5 helai daun sejati. Selanjutnya yakni penanaman. Penanaman bibit terong dilakukan di lahan menggunakan bedengan. Jarak tanam berkisar 50-70 cm tergantung varietas yang digunakan dan kondisi lahan. Penanaman dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi stres tanaman. Setelah dilakukan penanaman, segera dilakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban tanah. Selanjutnya yakni pemupukan. Pemupukan dilakukan menggunakan pupuk organik cair yang berasal dari bahan-bahan alami seperti rumen sapi maupun kambing yang telah melalui proses fermentasi. Bisa juga menggunakan mol dan menggunakan pupuk kompos. Selanjutnya yakni tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan meliputi penyiraman, penyiangan, dan pemangkasan. Ya. Jadi kan di Brenjong itu ada model-model penyiraman kan. Dia pakai gembor itu. Ada yang pakai drip irigasi juga ada sebenarnya. Cuma kadang kan agak ribet juga. Penyiangan gulma dilakukan dengan mencabut secara manual tanaman liar yang ada di sekitar tanaman utama untuk menghindari kompetisi hara. Sedangkan pemangkasan tunas-tunas liar dilakukan agar pertumbuhan tanaman lebih fokus ke produksi buah. Daun terong tersebut menunjukkan gejala bercak daun yang umumnya disebabkan oleh serangan jamur seperti Cercospora melongena atau Alternaria solani. Sama terong itu memang hamanya kan Pilotetra ya. Itu kalau siklusnya kan biasanya munculnya itu bulan ini ada. Yang paling puncaknya itu bulan
Juli, Agustus itu banyak-banyaknya Phytotetra. Karena kita kan punya pengendali hayati. Iya. Nah, agen hayati saya biasanya pakai Bifiria bassiana. Kalau itu saya pakai metarisium. Biasanya kan dosisnya 2 hari sekali, coba tiap hari disemprot pakai Bifiria bassiana. Akhirnya efektif, dia sampai panennya itu bagus. Jadi kan besar-besar gitu. Tahapan budidaya yang terakhir yakni panen dan pasca panen. Panen terong ungu dapat dimulai pada umur 60-80 hari setelah tanam. Buah yang siap panen ditandai dengan ukuran optimal, warna ungu tua mengkilap, dan kulit yang belum mengeras. Panen dilakukan setiap 2-3 hari sekali, dan sebaiknya pada pagi atau sore hari untuk menjaga kualitas buah. Setelah panen, terong disortir berdasarkan ukuran dan kualitas. Setelah itu dikemas dan terong siap dipasarkan.